tidak berbuat apa-apa. Sejak semula juga ketika Pak Erlangga itu menjadi menteri, merangkap ketua umum Partai Golkar, saya menyampaikan kepada beliau, dan di dalam press conference juga saya menyampaikan juga, sebaiknya beliau pilih salah satu saja, apakah menjadi menteri atau menjadi ketua umum partai, karena karakteristik jabatan menteri dan partai itu berbeda. Yang satu itu mengabdi ke atas untuk rakyat, ke atas itu presiden, itu menteri. Sedangkan ketua umum partai itu mengabdi ke bawah, mendatangi rakyat, mendengarkan rakyat, membantu rakyat untuk kepentingan bangsa. Jadi karakternya satu ke atas, satu ke bawah. Itu satu. Yang kedua, waktunya. Kalau menjadi menteri kabinet itu waktunya betul-betul, apalagi Menko, habis untuk mengurusin pemerintahan. Belum lagi ke luar negeri, belum lagi ke daerah. Nah, ini juga tentu mempengaruhi posisi beliau sebagai ketua umum Partai Golkar. Jadi kami sini membicarakan masalah leadership, ya, leadership daripada Pak Erlangga sebagai ketua umum partai. Ini yang kami melihat kurang ada. Termasuk di situ dalam leadership itu adalah manajemen kepemimpinan. Kami yang orang Golkar, yang orang dalam, meskipun saya bukan pengurus, tetapi sebagai pengurus organisasi pendiri Soxikos Gerung KGR itu adalah pemilik saham prioritas di Golkar, karena dia yang mendirikan. Jadi semua keputusan di Partai Golkar yang strategis, yang penting, itu harus melibatkan organisasi pendiri. Makanya dalam setiap Munas, Rapim, Rakernas, kita dikasih kesempatan memberikan pemandangan umum, mengevaluasi perjalanan partai dan rencana partai dan pekerjaan-pekerjaan partai. Karena kita itu adalah pemilik, pemegang saham pendiri. Nah, oleh karena itulah kita melihat bahwa Pak Erlangga kepemimpinannya seperti itu, dan juga Pak Erlangga hanya memberi kesempatan kepada orang di sekitarnya, kliknya saja. Ini juga kurang bagus. Ya, karena tadi itu Partai Golkar itu terdiri dari organisasi pendiri dan didirikan. Yang pendiri itu ada 3, yang didirikan itu ada 5, ada 5. Jadi dia harus memberi waktu, memberi perhatian, mendengarkan, menolong, membantu 3 organisasi pendiri dan 5 organisasi yang didirikan. Itu baru yang resmi, yang formal. Belum di luar itu ada kelompok-kelompok pemegang kekuasaan dan Partai Golkar. Ya, jadi Partai Golkar ini partai yang untuk mengambil satu keputusan itu nggak gampang, tetapi sangat rasional, terbuka, rasional. Boleh setiap orang berargumentasi mengenai ide, pikiran, usulannya, kritiknya. Tetapi Pak Erlangga ini dia memberikan kesempatan hanya kepada kliknya saja. Di luar kliknya itu biasanya kalau udah berbeda dia musuhi, dia singkirkan, dia tidak pakai, dia tidak kasih kesempatan. Ini kurang baik. Ya, seharusnya ini tidak boleh terjadi di dalam Partai Golkar. Tadi selain leadership adalah soal manajemen. Manajemen menyangkut juga soal mengatur waktu. Tadi saya sudah katakan, yang satu karakteristiknya mengabdi ke atas, yang satu ke bawah. Ini mengatur waktunya juga tidak gampang. Tidak gampang, itu sulit, ya. Karena itu nanti bisa ditanyakan kepada rekan saya yang pengurus di Partai Golkar Dewan Pakar, Pak Ridwan Hisam ini, bagaimana sebenarnya Pak Erlangga memberikan waktunya mengurus Partai Golkar. Sejauh yang saya tahu sampai saat ini ya begitu-begitu saja.
tidak dia berikan suatu waktu yang serius, apalagi dia sudah diputuskan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dan yang paling sedih, masih mengatakan koalisi ini, koalisi itu, koalisi ini, koalisi itu. Padahal kita sudah mengetahui juga, capres itu sudah ada 3. Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. Partai yang ada sudah terbagi habis ke calon-calon presiden ini, udah membentuk koalisinya. Nah, tinggal PAN, tapi kita udah tahu PAN itu arahnya akan kemana. Ini kita hanya melihat dari segi partainya. Dari segi elektabilitas, Pak Erlangga 1%. Untuk menang itu harus 50 plus 1. Sekarang partai mana yang mau berkoalisi dengan Partai Golkar yang elektabilitasnya cuma 1. Berarti dia harus punya suara 50. Sementara suara yang ada sekarang ini berkisar 25-30. Ya, Pak Erlangga. Maksud saya itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Antara 25 ke 30. Nggak ada yang 40-50 itu nggak ada. Kalau 20 ke 30, tentu mereka harus berjuang untuk mendapatkan 50 plus 1. Secara logika, 25-30 ditambah 1 Partai Golkar, pasti nggak menang lah. 26, 31, nggak sampai 50 plus 1, 51 itu nggak ada. Nah, oleh karena itu, kita yang waras, yang sehat, yang bisa berpikir, ini ngomong apa? Kok kayak kita ini dibodoh-bodohin, kita ini dianggap orang bodoh. Nggak bisa berhitung, nggak ngerti politik, gitu. Nah, jadi kalau begitu motifnya apa? Motifnya kelihatannya mengulur-ulur waktu saja, Pak Erlangga ini sampai waktunya habis, supaya dia selamat. Tunggu dulu. Beliau diputuskan dalam Munas dan Rapim capres dan cawapres. Maka kita akan menuntut pertanggungjawaban. Karena yang memutus itu adalah Munas dan Rapim. Munas itu artinya seluruh pengurus DPP Golkar dan DPD Golkar. DPP ditambah DPD 1, 38 ditambah dengan DPD 2, 538. Itu Munas. Semua itu yang ketok palu menyetujui Pak Erlangga. Rapim tuh minus tingkat 2. DPP plus tingkat 1. Mana pertanggungjawaban yang dia harus berikan kepada pemutus yang jumlahnya begitu banyak tadi itu di Munas dan Rapimnas? Bagaimana dia mempertanggungjawabkan? Dia mau buang badan, dia mau menyepelekan, tidak menganggap itu nggak bisa. Dia harus pertanggungjawabkan. Apalagi di dalam Rakernas kemarin, Pak Erlangga menyatakan dia dapat mandat untuk memilih capres-cawapres dan bentuk koalisi. Itu udah nggak benar. Karena apa? Fungsi Rakernas di dalam anggaran dasar Partai Golkar pasal 39 ayat 5A yaitu menyusun dan mengevaluasi program kerja, bukan politik, bukan mengambil keputusan politik. Keputusan politik diambil di Munas dan di Rapimnas. Raker itu nggak ada keputusan politik, hanya program kerja. Pekerjaan teknis. Bagaimana ini kita lakukan supaya menjadi kenyataan, target yang ditetapkan bisa dicapai. Itu pasal 39 ayat 5A. Berarti beliau sudah melanggar konstitusi. Konstitusi itu adalah undang-undang tertinggi di partai. Itu Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011. Bahwa anggaran dasar partai adalah konstitusi undang-undang tertinggi di partai. Dan harus diikuti oleh setiap anggota. Gitu, nggak boleh melanggar itu. Nah, jadi oleh karena itu dia harus bertanggungjawabkan pengangkatan dia, penetapan dia sebagai capres-cawapres di dalam forum Rapim. Ya, jadi ini juga hal yang kita kritisi, ya. Dan ini kita amati sudah cukup lama.
Ya, jadi bukan 1-2 hari, bukan karena kemarin beliau menyampaikan di Dewan Pakar, bukan. Justru ini karena sudah sekian lama dan kita diskusikan dan kita sampaikan ke beliau, tapi baru kesempatannya ada ketika rapat Dewan Pakar kemarin. Jadi itu kira-kira hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini.